Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anzalina Rahma. Di video kali ini aku akan memberi contoh tumbuhan yang termasuk dalam famili Araceae. Yang pertama ada Epipremnum aureum. Tumbuhan ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, subkingdom Viridiplantae, superdivisi Embryophyta, divisi Tracheophyta, kelas Liliopsida, subkelas Magnolidae, ordo Alismatales, famili Araceae, genus Epipremnum, spesies Epipremnum aureum. Epipremnum aureum merupakan tanaman merambat semi-epifit, anggota dari famili Araceae. Tanaman ini mudah dikenali dari bentuk dan warna daunnya. Daunnya berbentuk hati, bertangkai, dan berwarna belang kuning cerah hingga belang kuning pucat. Daun tumbuh berselang-seling di batangnya. Di habitat alami, tumbuhan ini merambat pada batang pohon lain hingga menutupi batang pohon tersebut. Daunnya tumbuh berselang-seling di antara batangnya. Di habitat alami, tumbuhan ini merambat pada batang pohon lain hingga menutupi batang pohon tersebut. Yang kedua ada Colocasia esculenta. Tanaman ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, subkingdom Tracheobiota, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Arecidae, ordo Arales, famili Araceae, genus Colocasia, spesies Colocasia esculenta. Colocasia esculenta merupakan salah satu tanaman umbi-umbian minor yang dapat digunakan sebagai tanaman pangan dan termasuk jenis tanaman monokotil yang seringkali dibudidayakan di daerah tropis dengan curah hujan yang cukup. Tanaman ini juga dapat hidup di daratan rendah sampai ketinggian 2700 mdpl dengan suhu sekitar 21-27 derajat. Tanaman ini termasuk jenis tanaman herba dengan tinggi antara 0,5 sampai 1,5 meter dan sebagian besar daunnya berbentuk seperti perisai. Yang ketiga, Aglonema commutatum. Tanaman ini termasuk dalam kingdom Plantae, subkingdom Viridiplantae, superdivisi Embryophyta, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Alismatales, famili Araceae, genus Aglonema, spesies Aglonema commutatum. Aglonema commutatum termasuk ke dalam tanaman monokotil atau berbiji tunggal dan memiliki akar serabut yang berfungsi untuk mencari nutrisi dan air. Tanaman ini juga mempunyai batang yang relatif pendek, warna batangnya bermacam-macam, mulai dari putih, hijau, atau merah. Batangnya berbuku-buku dan cenderung berair serta tidak berkayu. Batang aglonema berdiameter relatif kecil, yaitu sekitar 1-3 cm. Yang keempat, ada tanaman Alocasia sanderiana. Tanaman ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Angiospermae, kelas Monocots, ordo Alismatales, famili Araceae, genus Alocasia, spesies Alocasia sanderiana. Alocasia sanderiana adalah tanaman yang memiliki daun yang unik dari keluarga Araceae. Tanaman ini dikenali sebagai keladi keris karena berbentuk seperti keris. Tanaman ini memiliki daun yang mengkilap seperti plastik dan pada bagian tepi daun bergelombang dan berbentuk V. Alocasia sanderiana saat ini dikategorikan sebagai tanaman hias karena penampilannya yang sangat eksotik dan telah banyak dibudidayakan dan dipelihara oleh penggemar tanaman hias sebagai pelengkap koleksi tanaman hias ataupun sebagai penghias halaman maupun ditanam dalam pot ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir ada Philodendron hederaceum. Tanaman ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Arecidae, ordo Arales, famili Araceae, genus Philodendron, spesies Philodendron hederaceum. Philodendron hederaceum termasuk jenis tanaman bunga majemuk. Bentuk pada daunnya tidak kalah menarik dan sangat beragam. Pada Philodendron hederaceum, bentuk daunnya seperti hati, berwarna hijau mengkilat. Tetapi faktor-faktor seperti suhu yang sangat tinggi akan mengakibatkan daun menjadi lebih pucat dan warnanya akan pudar.
Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.